Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji akhlak. Materi atau bahasan yang kita ingin bahas bersama adalah al-waqar. Al-waqar adalah kewibawaan dan harga diri. Al-waqar ya kewibawaan dan harga diri. Sebelum kita mulai jemaah sekalian, ya mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan suratul Fatihah bersama sebagai satu wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menerima ilmu sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Baik jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-waqar, kewibawaan dan harga diri. Maknanya apa? Ya tentu kalau kita lihat dari sisi bahasa, makna al-waqar adalah seseorang yang memiliki kewibawaan. Rajulun dzu qirratin ay waqur, seseorang yang memiliki kewibawaan. Tapi kalau secara istilah kita lihat makna al-waqar adalah sukunun nafsi wa thabatuha indal harakat allati takunu fil matalib. Jadi yang namanya kewibawaan dan harga diri adalah tenangnya hati, ya konsistennya seseorang dalam segala kondisi dan keadaan yang ada. Itulah yang dianggap sebagai waqar, ya, dan kemudian dianggap sebagai sebuah ketenangan. Dalam satu pendapat disampaikan al-waqar wa al-imsak an fudulil kalam wal abas wa kathratil isyarah wal harakati fi ma yustahna an taharruki fihi wa qillatul hadab wal isha' inda istifham. Satu pendapat mengatakan bahwa yang namanya al-waqar itu adalah menahan diri, tidak banyak berbicara, menahan diri, tidak buang-buang energi, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu namanya waqar. Jadi kalau sesuatu yang sudah jelas, ketika sudah dijelaskan dalam sebuah rapat, dalam sebuah forum, nggak usah diulang lagi, nggak usah disoal lagi. Ketika sesuatu yang sudah jelas, kemudian diulang lagi, disoal lagi dalam forum itu, maka menunjukkan yang bersangkutan tidak berwibawa. Yang bersangkutan yang mencoba mengungkit kembali itu adalah orang yang tidak punya sifat waqar, orang yang tidak punya sifat harga diri, karena sesungguhnya dia telah membuang-buang waktu, ya membuang energi yang semestinya sesuatu yang sudah sangat jelas. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, waqar itu adalah seperti ayat tadi yang saya baca di dalam sholat, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, maknanya adalah berjalan dengan penuh kekhusyuan, berjalan dengan penuh ketawaduan, berjalan dengan penuh kewibawaan. Jadi jalannya ya begitu jalan sesuai dengan yang dituju. Kalau kita jalan ke depan, jalan ke depan.
Mata jangan kemudian ya toleh kanan kiri. Mata jangan sampai mata keranjang, ada sesuatu yang kaget belok. Iya. Ya, jadi ini tentu yang namanya wakor seperti itu. Kita begitu berjalan, ya kita menuju sesuatu yang dituju adalah itu. Jangan sampai kesandung. Kenapa orang bisa kesandung? Karena jalannya sambil lihat HP. Kenapa bisa kesandung? Karena ya begitu jalan ada sesuatu di kanan kiri yang bisa dilihat sehingga dia lihat dulu, makanya kesandung. Maka yang namanya waqar itu maknanya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan dengan penuh ketenangan dan penuh kewibawaan, dengan penuh ketenangan dan penuh ya kewibawaan. Maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mendengar, ya suara iqamah sudah dikumandangkan, maka apakah kalian yang masih berada di tempat yang jauh dari masjid atau dari musholah yang dituju, apakah kita mesti harus berlari? Apakah kita harus terburu-buru, agak gerak cepat sedikit, atau seperti apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalian tetap jalan seperti biasa dengan penuh tenang dan kewibawaan. Jangan mentang-mentang karena pakai motor kemudian sudah kedengaran iqamah langsung digas kenceng. Enggak taunya ternyata di sampingnya atau di jalan itu sedang ada anak kecil yang main-main kesenggol motornya. Alasannya saya buru-buru ngejar jamaah. Padahal kata Nabi enggak usah seperti itu. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalian harus berjalan menuju ke tempat sholat tersebut bis-sakinati penuh dengan ketenangan wal waqari dan penuh kewibawaan. Jangan kemudian kita ingin mengejar jamaah, ya kemudian ya kita langsung berjalan cepat apa yang aja seolah-olah kita ngejar maling, tidak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, kalian ya harus ya melaksanakan atau berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan, karena memang kita datangnya terlambat. Kata Nabi, apa yang kalian dapatkan, kalian dapatkan. Apa yang kalian ketinggalan, kalian sempurnakan. Jadi ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita begitu datangnya keluar dari rumah agak terlambat, sementara kita sudah mendengarkan suara iqamah sudah dikumandangkan, kita nggak perlu pakai lari segala, kita nggak perlu pakai ya gerak cepat segala, kita tetap jalan sebagaimana mestinya. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, kalian harus berjalan dengan penuh ketenangan dan penuh kewibawaan. Apa yang kalian dapatkan, kalian dapatkan. Apa yang kalian ketinggalan, kalian sempurnakan. Ini satu petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya kalau kita lihat ciri-ciri ya hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kita jalan, begitu kita dalam kondisi apapun, penampilan kita senantiasa memberikan kewibawaan yang menunjukkan diri kita betul-betul merupakan orang yang dekat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, waqsid fi mashyika wahdud min sawdik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Waqsid fi mashyika ay liyakun masyuka qasdan wala takhayyulan wala isra'an. Waqsid fi mashyika, dan berjalanlah sedang-sedang saja di saat Anda berjalan. Tidak perlu berjalan disertai dengan kesombongan, tidak perlu berjalan ya kemudian sambil terburu-buru, tidak perlu berjalan kayak ngejar-ngejar seperti apa. Wahdud min sautik, dan peliharalah suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah suara keledai. Jadi kalau kita bicara juga jangan teriak-teriak. Kalau kita bicara jangan teriak-teriak, kita bicara sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Maka itulah hakikat bagaimana al-waqar, kewibawaan itu
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna waqar itu kewibawaan. Ya seseorang tentu akan bisa menerapkan hal ini dalam segala hal yang ada. Dalam konteks apa yang dilakukan sehari-hari. Maka satu contoh kita lihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam." Rawahul Bukhari. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ngakak. Saya tidak pernah melihat Rasul tertawa ngakak. Apalagi saya tertawa terbahak-bahak ngakak begitu. Tetapi yang saya lihat adalah innama kana yatabassam. Akan tetapi yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar senyum. Apalagi kalau tertawa ngakak sambil lupa segala-galanya sampai seperti itu, ya tentu ya ini konteksnya adalah akan menurunkan kewibawaan dan harga diri seseorang. Maka dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dipastikan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kondisi, dalam segala hal yang dilakukan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa ngakak seperti itu, tidak pernah tertawa terbahak-bahak, tetapi ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tertawa hanya sekedar tersenyum saja, dan ini bukan satu dua kali, tetapi fi mu'dhami ahwalihi, dalam ya sebagian besar ya kondisi-kondisi gerak-gerik yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa ngakak, tapi Rasul hanya sekedar tersenyum saja. Kenapa demikian? Wal makruh min dzalika innama huwal iksra minhu. Karena sesungguhnya di saat seseorang tertawa ngakak yang seperti itu, maka pada waktu yang sama sikap yang seperti itu akan menurunkan harga diri seseorang. Jamaah sekalian, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Kalau urusan tertawa saja, Rasul mencoba menghindari tertawa pakai tertawa ngakak. Sekarang persoalannya, bagaimana sikap keseharian kita? Apakah iya begitu kita keluar dari rumah kita, masihkah di antara kita yang pakai celana pendek doang? Masihkah di antara kita ini yang pakai celana pendek doang? Udah pakai celana pendek, pure celana pendek, nggak pakai kaos lagi. Alasannya kan ya sedang benerin ini Ustaz, tanggung banget katanya, bukan soal tanggung atau tidak. Tapi itu persoalannya adalah menggugurkan harga diri, menurunkan harga diri dan kewibawaan seseorang. Ya. Kalau bikin celana, ya tentu celana di bawah dengkul, karena memang auratnya, ya auratnya laki-laki itu jami'u bada'a ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Meskipun sebagian pendapat mengatakan auratnya laki-laki itu hanya as-sawatayn, jadi kelamin dan dubur, meskipun ada pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan auratnya laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Meskipun ada ya pendapat yang mengatakan bahwa auratnya laki-laki itu ya hanya as-sawatain, hanya kelamin sama duburnya saja. Sehingga para pemain bola yang menggunakan celana pendek, menurut pendapat itu ya no problem, nggak ada masalah. Alasannya apa? Alasannya bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berada di rumah, di saat Abu Bakar masuk, pahanya Rasul kelihatan. Di saat Umar masuk, pahanya Rasul kelihatan, dibiarkan saja. Di saat Ali masuk, paha Rasul kelihatan, dibiarkan saja. Artinya nggak segera ditutup. Tapi begitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk, tiba-tiba pahanya Rasul langsung tutup.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasul, perasaan ketika Abu Bakar masuk, paha Rasul kelihatan, Rasul biarkan tidak ditutup. Begitu Umar masuk, paha Rasul kelihatan, Rasul tidak ditutup pahanya. Begitu Ali pun sama, begitu giliran Utsman masuk, paha Rasul kok langsung ditutup." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah saya tidak malu dengan orang yang malaikat saja malu terhadap dia?" Kata Rasul kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah saya tidak malu dengan orang yang malaikat saja malu sama dia?" Siapa dia? Utsman bin Affan. Apa saya tidak malu sama Utsman? Jangankan kita, malaikat aja malu sama Utsman. Maka ya saya tutup. Tetapi apa yang dilakukan Rasul sampai 2 kali ketemu Abu Bakar pahanya kelihatan dibiarkan, ketemu Umar pahalanya kelihatan dibiarkan, maka apa yang dilakukan Rasul di saat bertemu dengan Abu Bakar dan di saat bertemu dengan Umar, kata para ulama khususnya Ibnu Hazm, ya Ibnu Hazm, ya Sahibu Al-Muhalla, ya dia mengatakan ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini bukan sesuatu yang dibiarkan begitu saja. Tapi apapun yang dilakukan oleh Rasul itu konsekuensinya adalah sebuah pelajaran yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau kemudian kenyataannya pahanya Rasul kelihatan oleh Umar, oleh Abu Bakar dibiarkan, maka ini menunjukkan konsekuensi hukum yang didapat dari peristiwa ini adalah bahwa paha itu tidak termasuk bagian dari aurat. Itu menurut pendapat Ibnu Hazm. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa paha, ya auratnya laki-laki itu adalah antara pusat dan lutut, sehingga paha termasuk bagian dari aurat. Tetapi kalau mungkin barangkali sedang main bola dan lain sebagainya, ya tentulah biar menggunakan pendapat Ibnu Hazm. Tapi kalau bapak-bapak hanya sekedar benerin, ya jalan-jalan di rumah sambil olahraga, sudahlah kita mengikuti pendapat jumhur saja yang lebih hati-hati bahwa yang namanya auratnya laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, sehingga paha termasuk bagian dari. Jadi maka kalau kemudian menurut pendapat jumhur seperti itu, kita keluar ke sana kemari olahraga pagi-pagi, jalan pagi pakai celana pendek doang, rasa-rasanya itu akan menurunkan kewibawaan, rasa-rasanya itu akan menurunkan harga diri. Kita pakai baju yang pantas sesuai dengan usia kita, sesuai dengan ya keimanan kita. Jadi kemudian kita jangan kemudian ikut-ikutan kesana kemari pakai singlet doang, gitu kan? Ya, udah pakai celana pendek, pakai singlet doang katanya. Nah itu mah kalau kulit panggul nggak ada masalah. Tapi ini kan ya bukan kulit panggul, ini kan ya jamaah masjid yang aktif. Masa iya pakai singlet doang sama pakai celana pendek, maka itu akan menurunkan harga diri. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama hadis memuji orang-orang yang mau bersikap waqar atau bersikap menunjukkan kewibawaan. Ad-Dhunnun, salah seorang ulama hadis yang bernama Thauban bin Ibrahim yang disebut dengan Dhunnun. Salah satu min a'lamil waqar, ta'dhimul kabir. Wattarahumu 'alas saghir wa tahallumu 'alal wadi. Ada 3 tanda yang menunjukkan sikap wibawa seseorang adalah ta'zimul kabir. Dengan orang yang lebih dewasa dia hormat, dengan orang yang lebih tua dia hormat. Wattarahumu 'alas saghir, dengan orang yang lebih muda, dengan anak kecil dia sayang. Wattahallumu 'alal wadi, dan senantiasa santun terhadap orang-orang rendah.
Jadi ini termasuk tanda kewibawaan seseorang. Terhadap orang tua dia hormat. Terhadap orang tua dia hormat. Jangan sama orang tua nggak punya hormat. Bagaimana hormat kita kepada orang tua? Sebagaimana contoh dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hormat kita dengan orang tua? Tentu caranya bermacam-macam. Kadangkala kita hormat dengan lisan kita. Kita permisi, kita basa-basi sama orang tua. Giliran kita berjalan bareng sama orang tua, Pak, mohon maaf saya duluan. Nah, jangan langsung ngacir aja, assalamualaikum. Itu hormat kita ya dengan lisan kita. Bagaimana kalau kita sedang jalan sama orang tua kita? Ya tentu ya kita mencoba paling tidak berbarengan, atau kalau bisa kita berada di belakangnya. Kalau kemudian kita ingin di depan sedikit, ya kita bilang, Pak, sorry ya saya mau duluan ini, saya lagi sakit perut. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian la salam wala kalam, itu berarti tidak ada adat. Maka salah satu tanda kewibawaan seseorang seperti itu. Makanya Rasul katakan dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham sahiruna wa lam yukir kabiruna. Bukan termasuk golongan dari kami adalah orang yang tidak pernah menyayangi yang lebih kecil di antara kita, walam yuqir kabiruna, dan dia tidak pernah menghormati dan menghargai orang yang lebih tua di antara kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu bentuk kewibawaan seseorang kita seperti itu. Demikian pula kita terhadap anak kecil kita mesti sayang. Terhadap orang yang rendahan kita juga jangan menghina. Terhadap orang yang rendahan mohon maaf, mungkin barangkali tukang sampah, mungkin barangkali kuli sapu yang ada di jalan dan sebagainya, jangan sampai ada perasaan kita menghina mereka, jangan sampai ada perasaan kita merendahkan mereka. Di saat kita menghina mereka, di saat kita merendahkan mereka, itu pertanda bahwa kita tidak punya sikap kewibawaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu al-ilma wa 'allimuhun nas wa ta'allamu lahu al-waqar was-sakinah wa tawaddu'u liman yu'allimukum al-ilma wa tawaddu'u liman tu'allimunahu al-ilma wala takunu jababiratal ulama fala yakumu ilmukum bijahlikum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, belajarlah kalian ilmu, ajarkanlah ilmu itu kepada orang lain, dan belajarlah kalian tentang kewibawaan. Belajarlah kalian tentang kewibawaan. Kita mesti belajar tentang kewibawaan. Bagaimana agar sikap kita menjadi sikap yang dihargai, agar sikap kita menjadi orang yang betul-betul punya harga diri karena kewibawaan yang kita. Maka tentu seperti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Satu contoh, kita ini sedang di rumah, tiba-tiba ke masjid pakai kaos doang, sambil pakai celana. Kalau celana nggak ada masalah, tapi pakai kaos doang, nggak pakai peci lagi, ini kira-kira wibawa atau tidak? Pantasnya. Kecuali kalau kita sedang olahraga, jalan-jalan pas begitu zuhur, mampir ke masjid, daripada nggak ada jamaah, kita jamaah, no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau persoalannya kita berada di rumah, kita di rumah ini karena kita bukan sedang kerja dan sebagainya, kita datang ke masjid hanya pakai kaos doang. Kemudian kita sholat, sah atau tidak? Kalau soal bicara sah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau kita bicara adab, di situ tidak ada adab. Karena apa? Disitulah saatnya kita menurunkan harga diri dan kewibawaan kita. Menurunkan harga diri dan kewibawaan kita. Satu contoh, mungkin ada Jumat berkah. Tapi karena satu dan lain hal, panitianya di saat menyiapkan Jumat berkah itu jumlahnya pas-pasan. Pertanyaannya, Jumat berkah itu yang didahulukan musafir atau mukim? Musafir.
Sehingga kalau ternyata makanan yang disediakan untuk Jumat berkah itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang musafir, maka para mukimin ini ngalah. Ambil mas, ambil nggak apa-apa katanya. Jangan kau nggak mau ngalah, ya tiba-tiba ambil duluan pulang duluan, apa doa atau kebagian orang kata nggak ada urusan. Itulah yang namanya tidak ada kewibawaan. Tidak ada kewibawaan sama sekali. Hal itulah yang kemudian ya diingatkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu tidak ada kewibawaan sama sekali, enggak pantas rasanya. Dia kan orang tetangga masjid, dia kan warga di situ, kenapa ribet ya ambil nasi pakai styrofoam segala itu kan. Itu biarkan mereka para musafir. Ya mungkin barangkali mereka sedang istirahat, seberikan kita punya mereka, ya jangan kemudian kita sebagai ahlul bait, ya kita sebagai suhibul bait, ya tiba-tiba ikut rebutan nasi styrofoam yang seperti itu. Di saat seperti itu terjadi, itulah justru kita menurunkan harga diri dan kewibawaan kita. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya ketika seseorang bersikap wibawa dan senantiasa memperlihatkan harga dirinya? Yang pertama adalah ketika seseorang bersikap wibawa dalam dirinya, maka itu akan bisa mengantarkan kepada sikap malu. Sedangkan malu itu adalah bagian dari iman, al-haya'u minal iman. Makanya Rasul sindir kepada kita, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda merasa tidak malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Tetapi ya kalau kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti kita menjadi orang yang punya malu. Karena kalau kita tidak punya malu, silakan melakukan apa saja yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa kewibawaan akan bisa menghiasi diri seseorang yang menjadi dihargai oleh orang. Jadi karena dia seperti itu, dihargai oleh orang. Kenapa? Karena orangnya sikapnya wibawa. Mulutnya juga bisa dijaga. Jangan kemudian mohon maaf, sudah tua, ya kira-kira ada janda muda yang lewat, masih dari mana ini? Masih batuk-batuk segala itu kan ya. Ya nggak pantas dah, apalagi pakai. Nah, ini satu hal yang tidak itu. Termasuk dalam hal ini yang bisa menurunkan kewibawaan seseorang, mohon maaf. Kita edakan sesuai dengan umur kita. Kalau kira-kira ketemu khotib itu agak kelamaan, sudahlah dengerin saja. Jangan pakai protes, pakai apa. Jangan pakai protes, amin, amin. Lah khutbah pertama belum selesai sudah bilang amin. Ini artinya apa? Saya bilang, yang amin, ya Allah. Bapak-bapak yang bilang, kalau anak-anak sih nggak ada masalah. Itu cara protes sama khotib begitu, amin, amin. Lah saya kaget Pak, saya pernah khutbah di daerah Pisangan, samping dia juga itu. Saya kan udah pakai jam ya, kira-kira belum 1:30 ya masih itu kan. Pocongan sana, amin, amin gitu. Sama sekali nggak ada kewibawaan. Itu sama dengan mengusir khotib. Itu kalau khotibnya tahu, kalau khotibnya nggak tahu ya antepin aja kata orang Betawi, buat ya berdoa amat mau amin mau apa. Persoalannya kita tidak ada kewibawaan. Tadi kita pun sama. Sikap kita dengan lawan jenis, kita ini sudah diikuti oleh anak, diikuti oleh mantu, diikuti oleh cucu. Kita memberikan contoh yang baik. Jangan kemudian mulutnya itu seenaknya sendiri. Pakai batuk-batuk segala, pakai ini segala. Ini yang menurunkan kewibawaan seseorang. Ini kecil jemaah sekalian. Tapi kalau kita tidak hangatkan, oh ternyata itu dan menurunkan harga diri seseorang. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, termasuk sering kita singgung bagaimana kita memoncengkan perempuan yang bukan mahram kita. Jangan sok baik sama orang. Begitu ke tetangga perempuan, mana bu, bareng nggak katanya? Sekilas baik,
sekilas baik, sekilas baik, tapi sesungguhnya itu menurunkan kewibawaan seseorang. Kecuali kalau bapak ketemu bapak-bapak, dari mana pak? Ya mau bareng nggak? Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ketemu ibu-ibu, repot urusannya. Apalagi kita di ibu-ibu yang sudah lama ditinggal suaminya kan gitu kan ya, lebih parah lagi. Jadi ini sekilas baik, tapi nggak baik. Yang baik gimana? Kalau ketemu bapak-bapak, samper nggak apa. Habis kasihan pak, ya dia jalan sama anaknya gitu kan, ya kita satu sisi baik, tapi kita katakan enggak baik. Itu kira-kira kalau ketemu istri bapak gimana kan? Tumben amat boncengin orang. Giliran suruh boncengin istrinya ke pasar saja nggak mau, dia alasan banyak alasan. Ada orang ketemu di jalan pakai boncengin segala. Nah, ini persoalannya. Ini adalah wibawa persoalan. Jadi bukan masalah apa, ini adalah masalah wibawa. Kecil masalah ini, tapi bagaimana kita bisa menjaga kewibawaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-waqar yasunul abda minal anil munkarat waradail. Jadi kewibawaan seseorang akan bisa menjadikan seseorang akan bisa menjaga diri seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap waqar kita. Jadi maka kewibawaan ini mesti harus menjadi satu bagian dari karakter kita. Kewibawaan kita ini harus menjadi sifat ya dan akhlak yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sarana apa saja yang bisa mendukung kita agar kita bisa menghiasi diri kita dengan kewibawaan? Yang pertama adalah kita mencoba bercermin dengan apa yang dilakukan oleh para nabi, dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan anak-anak yang lebih kecil. Begitu ketemu anak kecil, beliau lebih sayang, beliau hormati mereka. Ketemu orang yang tua, beliau hormati mereka. Jangan sampai seperti sikapnya anak-anak sekarang ini. Yang kedua, kita mesti senantiasa khusyuk dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita terus mencari ilmu untuk membenahi ya, untuk yang mencoba menyempurnakan apa yang kurang dari kita selama ini. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menerapkan sikap tenang dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah satu sarana agar kita bisa menerapkan ya kewibawaan dalam diri kita. Berikutnya adalah al-bu'du 'anil ghadabi wat taish. Kita menjauhkan diri dari sikap marah. Kita menjauhkan diri dari sikap marah dan merendahkan orang lain. Jadi kita menjauhkan diri dari sikap marah. Kalau kita dikit-dikit marah, nggak mungkin wibawa. Sekarang gimana enaknya menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita ngomong atau diam? Lebih baik kita diam. Daripada kita ngomel, ya kan, kita diam. Diamnya kita, kalau kita tahu akar persoalannya apa, ini kita sampaikan dia. Kenapa seperti itu? Jangan kemudian satu contoh, ada sesuatu tatanan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah terjadi di masjid ini, tiba-tiba langsung berdiri. Enggak boleh itu, enggak boleh. Enggak, itu tidak ada wibawa. Tidak ada wibawa. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum. Haram ya akhi, haram. Haram. Apalagi kalau sudah menyangkut seperti itu. Karena yang namanya haram itu kadang-kadang menurut satu kelompok haram, menurut kelompok yang lain tidak haram. Satu contoh, pas lagi ngumpul-ngumpul, lagi rapat. Ini yang rapat juga bukan siapa-siapa, yang rapat adalah pengurus masjid. Namanya suasana santai, bukan suasana sholat, sehingga biasalah ada makan, ada kadang-kadang ada yang merokok. Gimana sikap kita? Ya tentu kita tidak boleh frontal. Aduh, parah pakai merokok segera di masjid. Nah, dalam konteks ini biar sama-sama wibawa, kita tahu sama.
Kalau kemudian kita sikap frontal, apalagi sikapnya menyangkal sesuatu. Masya Allah, hari kini masih ada yang melakukan begini. Haram. Jelas-jelas haram bisa dilakukan di masjid yang seperti ini. Itu adalah menurunkan kewibawaan. Kenapa? Karena pada hakikatnya rokok adalah pro dan kontra. Kata yang sono haram, kata yang sini makruh. Kata yang sini lagi menghasilkan. Ya, rokok itu menghasilkan. Jadi ada kontennya seperti itu. Terhadap masalah-masalah yang seperti ini kita juga harus ya arif dalam hal ini untuk menjaga kewibawaan kita. Sehingga dalam konteks ini kita harus tahu sama tahu. Bagaimana kita mengingatkan? Kita mengingatkan dia nggak enak diingatkan. Tapi kalau nggak diingatkan nggak enak, gimana? Akhirnya apa sikap yang kita ambil? Ya untuk menjaga harga diri dan kewibawaan kita diam. Diamnya kenapa? Karena konteksnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa illam yastati ya fa bilisani fa yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jika ada kemungkaran yang kalian lihat, ya rubah kemungkaran itu. Jika tidak bisa, ya dengan tangannya, ya dengan mulutnya. Dengan mulut nggak bisa, minimal kita ingkar dalam hati. Ini contoh yang kecil. Bagaimana ketika pengurus masjid pas lagi rapat, kemudian ada yang merokok di dalam masjid. Gimana kira-kira yang seperti itu? Ya, apakah boleh atau tidak? Ya, apakah boleh atau tidak? Persoalannya sekarang, ya kalau makan boleh, minum boleh, masa yang merokok nggak boleh? Nah, nanti orang akan menyoal yang seperti itu. Tapi persoalannya adalah hal-hal yang seperti ini biar sama-sama ini menjadi satu sikap kewibawaan kita. Lebih baiknya mungkin yang tua di antara kita, ketua DKM-nya atau mungkin penasihatnya yang mungkin ya memberikan teguran dengan cara mohon maaf. Ya bukan berarti kita nggak setuju ada orang merokok atau tidak. Mungkin barangkali sebaiknya kalau di masjid kita sama-sama jaga masjid ini biar nggak ada yang merokok. Kalau di luar sih silakan saja. Tapi kalau di dalam mungkin barangkali dalam rangka ya untuk ya memberikan iklim yang sehat dan ini sesuai dengan ya ketentuan ya peraturan Menteri Kesehatan tempat-tempat yang umum yang seperti ini kita dilarang merokok sebaiknya seperti itu yang tentu kita ya ingin sampaikan agar kita betul-betul bisa memastikan bahwa itu adalah sikap harga diri kita. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang bagaimana contoh ya harga diri yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak ngomong. Rasul kalau melihat sesuatu beliau diam. Kemudian ketika diamnya itu kemudian Rasul mengingatkan kemudian. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba ya membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya ketika Abu Bakar melakukan yang seperti ini, Umar melakukan yang seperti ini tentu konteksnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keleluasaan dengan sikap kewibawaan beliau kepada kedua sahabat ini. Ya demikian pula ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di saat Rasul lagi rapat begini sama para sahabat, tiba-tiba ada salah seorang Arab Badui yang datang ke masjid, kemudian kencing. Kira-kira perasaannya gimana? Kurang ajar dipakai kencing segala itu kan. Rasul diam. Rasul diam, nggak komen. Yang marah justru para sahabat. Kurang ajar itu siapa itu? Pakai kencing dalam masjid itu. Rasul diam. Dan sabar-sabar. Da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia kencing sampai tuntas. Begitu kencingnya sudah selesai, itu Arab Badui nggak dipanggil, dimarahin, nggak diomelin, tidak, dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Seperti itulah cara Rasul mengajarkan kepada mereka. Setelah kencing pergi, sahabat yang disuruh beresin, coba ambil air, guyur kencing. Itu akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak langsung marah. Mesti dikencingin Pak. Kita bisa bayangkan.
Ya kalau masih zaman Rasul wajar dong pasir Ustaz, ya kan? Ya kalau kencing langsung gur aja selesai. Lah ini kan masih pakai karpet begini. Meskipun pakai karpet dan lain sebagainya, akhlak kita lihat dulu yang kencing siapa. Kalau yang kecil anak kecil, ya, ya kita biarkanlah. Mungkin barangkali dia nggak ngerti kali. Tinggal panggil orang tuanya. Bu, Pak, mohon maaf. Anak bapak kencing dalam masjid ini. Kalau perlu foto dulu, videoin. Ini buktinya, ya kan? Soalnya kalau orang sekarang nggak ada buktinya, jangan nuduh dong Pak, sembarangan. Masa anak saya kencing di masjid? Memang anak saya nggak tahu kamar mandi apa katanya. Sekarang kalau ibu nggak percaya, ini videonya. Tolong ibu bersihkan. Kalau nggak mau bersihkan silakan ya ibu ya meng-hire satu orang untuk membersihkan ini. Dikuliin satu hari deh apa selesai kan? Nggak perlu dimarah-marahin. Itu sikap kita seperti itu. Kita omelin nggak ada urusannya. Tapi kalau kemudian orang yang pura-pura ODGJ, ya kan? Ya, yang seperti itu ya kita pastikan dulu ini pura-pura atau benar. Karena sekarang ini untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya ini kita tidak bisa memastikan. Jangan-jangan orang-orang itu sengaja cari masalah. Makanya untuk orang-orang yang seperti ini kita mesti tabayun dulu. Kita mesti pastikan apa iya dia itu orang yang dengan gangguan jiwa atau seperti apa. Kalau memang iya kita maklumi, tapi kalau tidak kita yang jelas bagaimana kita bisa menghadirkan sikap wibawa dalam kehidupan yang ada di kita ini, apakah di masjid maupun di yang lain, jangan kerasa gerusu ya, jangan kemudian kita ini terpengaruh sama medsos sehingga teriak-teriak ya. Ya tentu kita semua hadirkan kewibawaan dalam diri kita sebagaimana disampaikan oleh Rasul, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang disampaikan oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kewibawaan. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berakhlakul karimah, bisa menerapkan sikap wibawa dan harga diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Kita hadis subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.